masuk zimat ya, yang dapat mengundang jin untuk bersarang di dalamnya. Karena pernah suatu ketika saat saya sedang meruqyah seseorang, ada di rumahnya kaligrafi seperti ini. Memang lalu saya ramai minta dekat izin sana. untuk dihancurkan. Setelah saya hancurkan, beliau langsung menangis. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Katanya tidak tahu, menangis tanpa sebab. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so baru-baru ni aku jumpa ada satu TikTok ni. Dia cerita pasal kaligrafi yang ditampal dekat dinding-dinding. Dia macam satu lukisan. Dia bukan lukisan lah, macam tulisan kaligrafi. Kau faham tak, macam tulisan hot macam tu. And then diorang tampal kat dinding. Katanya ada beberapa kaligrafi tu yang ditampal di dinding menjadi sarang jin guys. Sebab rupa-rupanya dia bukanlah orang kata tulisan Jawi ke, tulisan Al-Quran ke. Rupa-rupanya tulisan yang diorang tampal ni sebenarnya adalah tulisan yang membawa maksud yang sangat-sangat unexpected. Macam ada tulis syaitan lah, nama iblis lah dan sebagainya. Dan ini menjadi punca kepada beberapa gangguan yang telah terjadi guys. So kita nak tengok lah kaligrafi apa kan. Tapi sumpah ni viral gila rupanya tahun lepas. Okay guys, so jom kita start. Ni guys, dia ada satu TikToker ni bahas. Lepas tu bila aku search rupanya banyak je guys. Muncul kalian semuanya kalau kalian punya kaligrafi kayak gini di rumah kalian. Ini bahaya ya. Ini jadi sarangnya jin. Simak baik-baik. Jadi Mbak Nini nemu Viti gitu ya, yang lewat di FVP Mbak Nini. Dan Mbak Nini lihat katanya ketika lebaran di rumah orang ketemu kaligrafi ini. Dan banyak komennya kayak gini. Ini apa ya? Aku juga bingung. Di dekat pintu ada lagi di bawah. Kita coba zoom. Raja dong. Ini raja ya teman-teman ya. Ini raja Jadi dapat raja mengundang jin. Jadi tempatnya jin. Jadi sarangnya jin. Terus aku ada lagi nemuin komenan kayak gini. Kak mau tanya ini gimana, soalnya ada 4 di rumah. 4 dong, kayaknya 4. Kalau 4 tuh biasanya ditaruh di 4 penjuru rumah ya. 2 di depan, 2 di belakang. Nah ini dia, ini juga raja. Lebih parah ini, coba kita zoom ya. Sama dong, ini juga raja. Sekejap, kita tak tahu apa sebenarnya yang dia tulis dekat ni kan. 2 di depan, 2 di belakang. Nah ini dia, ini juga raja. Lebih parah ini, coba kita zoom ya. Sama dong, ini juga raja. Jadi kalau yang tadi kaligrafi yang ini, nah kalau kaligrafi yang ini pas di bulatan ini tuh itu ada tulisan kitmirnya ya teman-teman ya. Jadi bahasa Indonesia itu adalah anjing yang ada di Ashabul Kahfi. Kemudian yang di bawah sini, nah itu adalah aufak atau wafak yang biasanya dipakai untuk menarik rezeki. Tapi itu adalah sihir ya. Meskipun itu kategori sihir yang ke arah menarik rezeki, tapi tetap itu tidak bagus. Jadi itu tetap dapat mengundang yang tidak bagus, jadi sarangnya jin, jadi pemanggilnya jin gitu. Karena tidak bagus banget itu nama Allah Asmaul Husna disandingkan dengan kitmir gitu. Nah ada lagi kayak gini nih, ada foto orangnya juga. Nah ini juga nggak bagus. Ini biasanya jadikan sebagai rajahan perlindungan. Nggak bagus ya. Kita masih berlindung kepada sesuatu hal yang bisa dibilang tuh meminta kepada jin gitu. Nah ini juga nih kayak gini nih, ditempel tuh di atas ini nih, yang tujuannya untuk pagar rumah. Malah justru sebaliknya bikin hawa rumah jadi emosi, kerezekian kayak rasa nggak berkah, terhambat, bikin hawa jadi panas di rumah, dan gangguan-gangguan jin lainnya. Nih kalau di zoom kan gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, banyak banget yang berbentuk seperti islami atau kaligrafi atau simbolis. Kalian lebih pahami lagi, lebih telusuri lagi. Jangan sembarangan diikutin, dipercayai, jangan sembarangan ditaruh atau ditempel-tempel di dalam rumah. Itu malah jadi sarangnya jin, jadi mengundangnya jin, jadi hawa rumah jadi tidak enak jadinya ya. Misalkan kalian punya tadi yang kayak gitu bentukannya, segera dicopot, kemudian segera dibakar ya. Sesegera mungkin selesai dari kalian lihat video ini. So macam mana? Kat rumah korang ada tak macam kaligrafi ke, tulisan-tulisan selain daripada Allah dengan Muhammad ataupun Asmaul Husna ke, yang pelik-pelik macam ni, yang ada macam bentuk-bentuk haiwan? Cuba korang komen kalau korang ada ataupun korang pernah nampak dekat mana-mana rumah. Scary sebenarnya.
Kalau aku ingat dulu kan, masa aku kecil-kecil lah kan, benda-benda macam ni dijadikan macam pelaris dekat sesebuah kedai makan ke. Biasanya kedai makan lah. Diorang letak tulisan-tulisan yang pelik-pelik. Scary weh. Okay, jom kita tengok. Ada yang cuba untuk bakar kaligrafi yang diorang dapat ni. Sebenarnya banyak weh. Sumpah ramai yang dah terkena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia pecahkan Harus benar-benar hancur ya teman-teman. Jangan sampai asma-asma Allah itu masih kelihatan ya. Harus benar-benar hancur. A'udzu billahi Macam tu je. minasyaitonir rajim. Bismillah. Ingat panjang video dia. Okay, kita tengok ni. Pernah nggak teman-teman melihat di rumah orang ada ini kaligrafi seperti ini? Maka segera untuk dilepas dan dihancurkan. Oke. Karena kaligrafi ini mengandung talbis iblis. Talbis Bentuknya iblis. seperti kaligrafi, akan tetapi di dalamnya ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada tulisan kitmir. Memang betul ini adalah nama anjing Ashabul Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nama tidak anjing pantas kalau disandingkan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan juga di Oh, yang bawahnya atas juga tu ada Asmaul Husna. awfaq atau wafak-wafak untuk menarik rezeki. Ini termasuk sihir putih. Walaupun sihir putih tetap saja Tapi namanya buat. sihir dan hukumnya haram. Tidak boleh teman-teman. Dan ini termasuk azimat ya, yang dapat mengundang jin untuk bersarang di dalamnya. Karena pernah suatu ketika saat saya sedang merukyah seseorang, ada di rumahnya kaligrafi seperti ini. Memang Lalu saya ramai minta kat izin sana. untuk dihancurkan. Setelah saya hancurkan, beliau langsung menangis. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Katanya, tidak tahu, menangis tanpa sebab. Jadi teman-teman, kesimpulannya jangan ditaruh benda seperti ini, karena dapat menyesatkan kita. Pernah Betul. Diorang ni kalau beli memang tak check ke weh. Takkan main beli nampak macam tulisan tu beli. Aduh. Okay ni. Nih yang nanya-nanya kaligrafinya udah dibuang atau belum? Belum guys. Eh. Gue belum ngomong sama nyokap gue dan gue belum berani buat ngomong sama nyokap Ramai gue. weh yang ada Dan gara-gara ini kaligrafi ni. kaligrafi ya, Ha-ha. gue dibilang kakak baru masuk Islam ya. Pula dah. Kakak nggak bisa baca Quran ya. Kakak nggak ngeliat tulisan segede gini. Kakak lulus Iqra nggak sih? Sumpah. Ya, gue bisa baca Quran walaupun gue belum sempurna bacaannya gitu. Nih, kayak misalkan ini nih. Gue tahu nih bacaannya Ar-Rahman, ini Ar-Rahim. Tahu gue. Cuma kemarin tuh karena gue saking nge-like-nya dan gue saking Dia cerita pasal tu lah. Okay, tengok ni. Ni contoh ada lagi. A'udzu billahi minasyaitonir Kafi rajim. Kitmi yang Bismillahirrahmanirrahim. dilarang, entah ini termasuk atau tidak, tapi langsung Allahu ingat. Akbar. Dia ni duit simpan bertahun-tahun ya. Harus Aku dah benar-benar hancur ya teman-teman. Jangan sampai asma-asma Allah itu masih kelihatan ya. Harus benar-benar hancur. A'udzu billahi minasyaitonir. Kan weh, dia macam tulisan-tulisan Arab, Al-Quran macam tu. Tapi kau tengoklah, dia buat jadi macam satu bentuk manusia. Sepatutnya tak boleh ada benda yang macam menyerupai sifat manusia ke apa kan. Tengok, siap berpedang tu. Ya Allah, bagaimana ternyata di rumah dia kaligrafi Kitmir. Memang pernah viral kaligrafi Kitmir ni. Asmaul Husna. Mungkin sebab orang beli sebab dia tulis Asmaul Husna tu. Belah bawah tu yang macam tak elok. Ish. Pasien saya kena penyakit tu untuk gangguan dia kena sebabkan kaligrafi Kitmir ni. Iya pelecehan, tapi kan anjing. Nah ini gimana untuk mengajukannya? Mau di dalam ke luar? Di luar aja. Di luar aja. Ni ustaz ni pecahkan. Ush. Tapi macam bahaya je pecahkan kat situ. Kan kena pula kaca tu. Jadi tuh gue tadi lagi scroll TikTok, tiba-tiba FYP gue isinya ini. Ni tahu lepas ni korang. Terus gue tuh kayak familiar gitu loh sama kaligrafi ini. Cuma gue kayak mikir gue pernah lihat di mana gitu kan. Terus abis itu gue baca lah komen-komennya sama di pencariannya gini kan, karena dia bilang ini tuh kaligrafi Kitmir katanya gitu. Udah dong, gue mikir agak sempet bengong dulu sebentar gitu kan. Nah nih ya, lu mau lihat gak? Ada kat rumah dia kan.
ternyata Ush. Memang ada kat rumah dia. sumpah, Memang nyokap semua gue mak bapak beli benda sama. punya. Dan gue baru ngeh, katanya emang Okay. ini kaligrafi Kitmir ya, katanya tuh di Scary. sini tuh ada tulisan Kitmir gitu. Coba dong info, emang bener nggak sih? Sumpah, kayaknya sih bener deh. Kalau bener ini harus dihancurin nggak sih? Memang kena lah. Kalau dah Nggak tahu ini ustaz-ustaz nyokap sekali dia beli semua di pun mana. pecahkan lagi. Ih, scary. Ni sama je. Kitmir tu juga. Ramai rupanya yang ada benda ni. Aku tak tahu lah tante kat kampung aku dulu ada. Tapi sumpah weh, dekat kampung-kampung memang banyak benda-benda macam ni. Alamak, kan dah kena. Apa? Tiba-tiba saja Ish. dia merangkak. Dia kena ganggu sebab kaligrafi Gerakannya Kitmir weh. menjadi cepat dan sepertinya sedang mengarah ke suatu tempat. Berdiri. Buka mata. Oh ya ni nampak. Pemirsa, ini mungkin sekilas seperti kaligrafi. Ini sebenarnya ada talbis iblis yang betul-betul menghinakan asma Allah. Siapa Kalau yang memang buat? betul ini adalah nama yang diklaim sebagai nama anjingnya Ashabul Kahfi. Walaupun itu memang anjing yang Allah muliakan dan memang Allah nanti akan masukkan dalam surga, tapi tidak sepantasnya asma Allah yang mulia disandingkan kepada nama anjing Ashabul Kahfi. Terus di sini bisa Anda lihat ada wafak ya. Aufak yang ini terkenal untuk mengundang rezeki dan menolak bala. Ini termasuk macam sihir syirik putih lah. atau yang dalam kitab Sawaikul Harikah dikatakan asihrul ulwa. Sihrul ulwa, sihir-sihir yang ditujukan untuk kemuliaan, dan itu tetap sama hukumnya haram. Okay guys, so itulah beberapa kaligrafi Kitmir yang ramai gila ada rupanya. Tanta korang pun ada kat rumah. Cuba korang komen kalau korang ada. Pengajaran dia janganlah kita beli sesuka hati. Nampak macam tulisan Al-Quran, bahas macam Al-Quran kan. Tapi kita kena tengok dulu betul-betul apa yang kita beli tu, apa yang kita baca. Okay, so guys, aku rasa itu sahajalah untuk video kita hari ni. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk share. So aku rasa itu sahaja. Take care and always stay safe. Bye.